Apa itu Bonapa Sogit mengajar? Kalau dari kata-katanya kan Bonapa Sogit berarti kampung halaman, dan mengajar ya mengajar gitu, berbagi ilmu gitu kan teman-teman. Nah, jadi benar Bonapa Sogit mengajar ini adalah komunitas yang kita dirikan khusus untuk berbagi ilmu buat teman-teman kita yang ada di Bonapa Sogit. Nggak terbatas buat spesifik tempat gitu, maksudnya kayak daerah ini aja, enggak. Jadi kayak semua teman-teman yang ada di Bonapa Sogit boleh bergabung, semua teman-teman yang butuh gitu ya. Terus kita di sini mau ngajak semua anak muda, khususnya yang dari Bonapa Sogit, untuk mau bergabung sama kita untuk memajukan pendidikan di Bonapa Sogit. Terus kegiatan kita apa aja sih? Yang pertama itu kita bakal mengadakan sharing session rutin satu kali dalam 2 minggu. Kita bakal undang speaker yang kiranya bisa berbagi ilmu atau pengalaman kepada teman-teman di Bonapa Sogit. Terus yang kedua, kita juga bakal mengadakan kegiatan mengajar dengan topik tertentu. Di sini tuh kita bakal sesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman di Bonapa Sogit gitu. Jadi kita nggak hanya mau sharing pengalaman doang, tapi kita memang benar-benar mau mengajarkan ilmu kayak gitu ke teman-teman kita yang ada di Bonapa Sogit. Contohnya kayak tadi ada di grup ya, kayak pengen belajar ngoding nih gitu. Nanti bakal kita usahakan untuk mencari volunteers yang mau mengajarkan topik tersebut gitu. Terus yang ketiga, kita juga sudah menyiapkan planning untuk mengadakan pendanaan beasiswa untuk teman-teman di Bonapa Sogit. Kita tahu terkadang tuh mau melanjutkan pendidikan itu salah satu kendalanya karena duit atau dana yang kurang gitu kan teman-teman. Nah, kita di sini mau bantu nih teman-teman yang sebenarnya keinginannya besar gitu untuk lanjut kuliah, tapi mungkin karena pendanaan yang nggak memungkinkan kayak gitu. Nah, nanti kita bisa bantu. Terus yang keempat tuh kita bakal menyediakan platform tryout online. Semisal teman-teman butuh simulasi, kalau anak SMA SBMPTN ya kalau nggak salah namanya. Nah, semisal teman-teman butuh nih buat simulasi SBMPTN, nah kita bisa sediain platform buat teman-teman bisa tryout online, jadi teman-teman bisa tahu, bisa mengukur udah sejauh mana pemahaman teman-teman kayak gitu. Atau mungkin yang butuh buat tes CPNS misalkan ya, kayak gitu bisa juga. Nah, yang terakhir tuh kita juga bakal melakukan visiting nih ke sekolah-sekolah di Bonapa Sogit. Namun karena sekarang masih dalam kondisi pandemi kan, jadi kayak kita nggak mungkin buat datang ke sekolah di Bonapa Sogit. Cuman kedepannya kita bakal kerjasama sama sekolah-sekolah. Kita mau mengadakan juga program mengajar, jadi spesifik untuk sekolah tertentu kayak gitu ya. Oke, jadi ya, itu aja yang bisa aku sampaikan sedikit terkait dengan komunitas ini. Nah, sekarang kita bakal mulai nih sesi sharing session-nya. Ada 2 topik yang bakal kita bawakan hari ini. Yang pertama dari Kak Widiani dengan topik karir di dunia IT, dan Bang Lamho dengan topik Putra Bonapa Sogit kuliah di Amerika. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja ya. Teman-teman boleh siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya gitu. Karena nanti di akhir sesi kita bakal ada sesi Q&A juga. Jadi teman-teman boleh siapin pertanyaannya dari sekarang. Oke, langsung aja kita mulai ke Kak Windy. Ini aku Windy Anel Lestari Sitorus bakal presentasi mengenai karir di dunia IT. Sebelum mulai presentasi, kayaknya aku mau menekankan beberapa hal penting, kayak semua yang aku presentasikan ini berdasarkan apa yang aku tahu, aku presentasikan sebisa mungkin dalam bahasa yang sederhana supaya nggak semua anak IT kan di sini, jadi supaya semuanya ngerti. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada salah juga, boleh kita koreksi bareng-bareng. Lanjut ya. Pertama-tama perkenalan diri dulu. Nama aku Windy Anel Lestari Sitorus, bisa dipanggil Windy. Sebelumnya itu kuliah SMA dulu ya, SMA di SMA Negeri 1 Bali G. Terus tahun 2012 aku mulai kuliah di Institut Teknologi Dell, ngambil D3 Teknik Informatika.
Terus tahun 2015 aku lulus D3 dan langsung kerja di perusahaan multinasional, IDEMIA namanya, sebagai back-end technical support. Terus lanjut di 1 tahun kemudian, 2016, aku lanjut kuliah S1 Sistem Informasi di UI. Terus di tahun 2017 aku pindah kerja ke mataharimall.com sebagai QA engineer. Dan di tahun 2018 aku pindah lagi ke Bukalapak sebagai test engineer, dan di akhir tahun 2018 aku lulus juga S1. Terus agendanya yang bakalan ku bawain itu ada 4, yaitu apa itu IT, terus karir anak IT, terus lanjut karir di Bukalapak, sama benefit kerja di startup. Nah, langsung aja ya. IT atau Information Technology, yang kalau misalnya di bahasa Indonesianya, mungkin teman-teman sering dengar itu teknologi informasi, yang menurutku secara singkatnya itu bisa dirangkum dengan teknologi yang memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Contoh paling nyata dan yang paling sering mungkin kita gunakan sehari-hari itu Google, Facebook, terus mungkin kalau untuk belanja ada Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Blibli, dan yang mungkin sekarang lagi hits itu ada Netflix sama Spotify. Nah, yang ku sebutkan dari tadi itu merupakan beberapa contoh dari IT di kehidupan kita. Terus, next. Nah, sekarang teman-teman mungkin sering dengar Industri 4.0, mungkin udah baca juga yang di Instagram yang kita share. Nah, apa sih Industri 4.0 ini? Kenapa sekarang sering dieluk-elukan gitu, dieluk-elukan, diomongkan sama bahkan presiden kita. Nah, jadi nanti ke depannya, di masa depan, semua industri-industri ini bakalan menggunakan teknologi komputasi dan serba otomatis semuanya gitu. Jadi, kenapa penting nih Industri 4.0 dan kenapa hubungannya sama IT? Karena menurutku di masa depan semua orang at least harus punya basic IT. Jadi sangat dibutuhkan di masa sekarang juga sih, sama di masa depan orang-orang yang memang lulusan IT. Nah, selanjutnya karir anak IT. Dulu waktu aku kuliah, bahkan mulai awal kuliah D3 di Dell, kadang masih bingung itu, mau jadi apa ya aku selanjutnya nanti kalau misalnya udah lulus D3 gitu. Apa sih kerjaan anak IT gitu, kadang kan masih bingung ya. Nah, di sini aku bakalan bahas beberapa posisi yang untuk lulusan anak IT. Nah, yang pertama itu, yang paling sering mungkin kita dengar itu adalah developer. Developer ini ngapain sih? Developer ini yang membangun web atau sistem informasi atau aplikasi-aplikasi yang mungkin teman-teman pakai sekarang di App Store, di Play Store. Nah, si developer ini apa sih yang perlu dikuasai supaya dia bisa jadi developer? Nah, yang paling perlu dikuasai sama developer itu adalah pemrograman. Pemrograman ini merupakan untuk nulis code supaya bisa bangun aplikasi tersebut. Nah, untuk di pemrograman juga nanti bakalan belajar sih algoritma itu gimana cara kita menyelesaikan suatu masalah. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau mulai belajar coding, bisa mungkin di HackerRank, Coursera, sama di Coding. Nah, selanjutnya itu ada project manager. Project manager ini apa? Project manager itu merupakan orang yang memimpin tim. Karena kalau kita kerja nanti di industri IT, mostly semuanya itu dalam bentuk tim-tim kecil gitu. Jadi di dalam satu tim ada orang yang memimpin tim itu supaya memastikan semuanya itu berjalan lancar dan tujuan-tujuan di tim itu tercapai gitu. Nah, yang perlu dikuasai itu manajemen proyek sama analisa sistem informasi. Terus selanjutnya ada data engineer nih. Data engineer ini merupakan salah satu role yang menurutku menarik, bahkan mungkin di masa depan bisa lebih menarik lagi. Karena si data engineer ini yang bakalan bertanggung jawab sama pengelolaan data di suatu perusahaan. Contoh paling nyatanya mungkin teman-teman pakai Instagram kan. Nah, mungkin waktu search
misalnya mau lagi search baju gitu di Instagram. Nah, nanti setelah kita search baju itu, beberapa saat kemudian pasti bakalan muncul tuh iklan-iklan yang tentang baju, pokoknya rekomendasi-rekomendasi baju. Nah, itu termasuk salah satu kerjaan dari si data engineer ini gitu. Nah, yang perlu dikuasai itu basis data. Lanjut ke tes engineer. Mungkin teman-teman yang di sini jarang kali ya dengar kerjaan tes engineer. Nah, tapi sekarang di mana-mana membutuhkan tes engineer, nggak cuma developer aja gitu. Jadi kalau ada developer biasanya ada tes engineer-nya gitu. Jadi si tes engineer ini orang yang bertanggung jawab untuk mastiin kalau di aplikasi kita nggak bakalan ada error atau kesalahan. Contohnya misalnya kalau kita belanja di Bukalapak, misalnya kita beli baju satu, harga bajunya 50.000, tapi waktu bayar kita disuruh bayar 100.000. Nah, itu kan salah kan? Seharusnya itu nggak boleh gitu. Jadi si tes engineer ini harus mastiin semua tampilannya itu bagus dan semua flow yang di dalam aplikasi itu juga berjalan secara baik gitu. Yang perlu dikuasai di sini nanti tes engineer itu harus tahu konsep testing sama harus tahu juga basic pemrograman. Terus selanjutnya network engineer. Nah, network engineer ini orang yang bertanggung jawab untuk atas jaringan sama stabilitasnya di suatu perusahaan. Contohnya misalnya yang paling sering kita gunain mungkin Facebook kali ya. Nah, Facebook ini kan diakses oleh banyak orang di dunia, di dunia. Terus gimana sih caranya si Facebook ini mastiin kalau ternyata Facebook ini harus bisa diakses oleh semua orang dan bisa diakses kapan aja dan mastiin kalau misalnya nggak lemot. Nah, itu bagian dari si network engineer. Yang perlu dikuasai di network engineer itu jaringan komputer. Terus role yang satu lagi itu UI UX designer. UI UX designer ini orang yang mendesain bentuk tampilan dari aplikasi kita. Jadi sebelum aplikasi kita ini di-code oleh si developer, ada tampilannya gitu atau sketsanya gitu dari si UI UX designer. Yang perlu dikuasai sama si UI UX designer ini harus belajar konsep-konsep tentang desain. Terus lanjut di karir di Bukalapak, kan tadi aku udah nyebutin beberapa role yang secara umum untuk anak IT. Nah, kalau di Bukalapak sendiri gimana sih? Apa sih role-nya dan gimana sih mereka kerjanya, cara kerjanya sampai tasnya, sampai tugasnya selesai? Nah, kalau di Bukalapak itu karena kita terdiri dari tim-tim kecil, jadi di timku sekarang itu ada 3 project manager, terus ada developer yang dibagi dari 5 back-end engineer, terus 1 front-end engineer, sama 3 mobile apps developer. Terus ada 3 test engineer, 2 data engineer, sama 2 designer. Nah, ini kita satu tim. Terus, gimana sih cara kerjanya kita, orang-orang di sini yang di dalam satu tim? Ya, jadi kalau misalnya ada tugas baru, si tim bisnis bakalan diskusi sama si project manager, designer, sama data engineer. Kenapa mereka yang diskusi duluan? Karena biasanya dari data engineer kita bakalan dapat nih data-data apa aja sih yang bisa kita kerjain selanjutnya berdasarkan data-data yang mereka punya gitu. Nanti mereka diskusi, terus dari hasil diskusinya jadi tahu apa aja nih tugas yang mau dilakuin. Nah, setelah tahu tugas apa yang mau dilakuin, misalnya contohnya kita buat aja ya, di Bukalapak mau nambahin metode pembayaran. Nah, terus nanti si project manager ini bakalan memecah task atau tugas itu lebih sederhana. Dipecahnya gimana? Misalnya menambah metode pembayaran apa gitu. Pembayaran mungkin misalnya via Alfamart, via Indomaret, via Pos Indonesia gitu. Terus nanti setelah udah dipecah-pecah lebih sederhana dan lebih kecil, si desainer bakalan mengerjakan user flow. User flow ini kayak dari
tahapan dari satu tampilan ke tampilan lainnya. Misalnya nanti kalau si user Bukalapak setelah klik beli bakalan muncul tampilan apa. Nah, itu si desainer yang ngerjain. Terus si project manager sama engineer yang semua engineer bakalan diskusi masalah implementasi dari tugas ini. Setelah si engineer tahu nih apa aja sih yang bakalan aku kerjain gitu, bagian-bagiannya didiskusikan di tahapan ini. Setelah tahu apa yang bakalan dikerjain, terus dia bakalan mulai coding si engineer. Setelah selesai coding, si test engineer bakalan mulai testing. Jadi testingnya ini ada yang manual dan ada yang automation. Nah, kenapa perlu ada automation? Karena supaya nggak melakukan hal-hal yang sama berulang kali gitu. Terus setelah yakin nih udah nggak bakalan ada nih kesalahan atau error, si test engineer ini bakalan testing sekali lagi sama project manager untuk betul-betul mastiin ini bakalan nggak bakalan salah lagi nanti kok udah dipakai oleh orang gitu. Nah, lanjut ke ini yang terakhir, yang benefit kerja di startup. Nah, ini berdasarkan pengalamanku pribadi ya. Jadi benefit kerja di startup itu punya banyak kesempatan belajar. Kesempatan belajar yang gimana? Jadi karena kita itu nggak hanya belajar hal teknikal, misalnya aku nggak hanya belajar tentang test engineer aja gitu, nggak belajar tentang testing aja. Aku belajar juga itu tentang bisnisnya, proses bisnis apa aja sih yang ada di timku atau mungkin yang ada di tim lain juga gitu. Kalaupun misalnya kita mau belajar tentang data, karena kita timnya kecil, jadi kayak bisa langsung nanya juga ke teman-teman tim data gitu. Jadi kesempatannya lebih banyak gitu loh. Jadi untuk kita untuk tumbuh atau growing itu ada gitu. Terus teman kerja sebaya. Ini termasuk hal yang menguntungkan sih menurutku. Karena di startup itu banyakan masih anak-anak muda. Jadi kayak nggak ada segan-seganan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau kerja, ya udah nggak kayak berasa lagi main sama teman aja, cuman ya kerja gitu. Terus pendapat kita kan dihargai. Jadi kalau misalnya kita bilang sesuatu nih, kayaknya ini nggak bagus, misalnya kayaknya ini bagus untuk tim kita gitu. Pendapat kita itu akan dihargai karena ya bosnya di situ juga, di tim itu juga, nggak mesti lapor ke bos besar gitu atau yang punya startup, nggak mesti gitu. Terus sistem kerjanya fleksibel. Nah, ini juga termasuk salah satu yang menarik sih. Karena kalau misalnya perusahaan lain, terutama perusahaan-perusahaan yang strict gitu kan biasanya masuk kerja jam 8, pulang jam 5 gitu. Tapi karena ini startup, jadi banyak yang misalnya kayak aku, mau kadang ke kantor itu ya jam 10 gitu. Asalkan memenuhi jam kerja yang 40 jam seminggu gitu. Terus tidak ada tuntutan berpakaian formal. Jadi kalau misalnya ke kantor itu aku kayak cuma ya udah pakai kaos, pakai celana jeans, bahkan pakai sendal gitu. Jadi nggak perlu mikir, aduh hari ini pakai baju apa ya gitu. Nggak perlu mikir gitu. Kayak berasa main-main aja gitu. Terus langsung merasakan dampak. Jadi kalau sekarang itu kayak yang sekarang aku rasain sekarang aku kerja di tim Mitra Bukalapak. Jadi di Mitra Bukalapak ini kayak membantu mitra-mitra yang punya warung supaya bisa belanja grosir langsung ke Bukalapak. Jadi kayak langsung pernah kami ditugaskan langsung nanya ke mitra, gimana sih rasanya pakai aplikasi Bukalapak, terbantu nggak gitu. Terus melihat mereka terbantu dengan aplikasi ini, kayak memudahkan mereka untuk belanja, kayak aku langsung ngerasain, oh iya ya, ternyata ada juga ya gunanya aku kerja gitu. Jadi nggak selama ini cuma kerja aja, tapi kayak nggak ada dampaknya gitu untuk sosial gitu. Terus yang terakhir, yang mungkin yang paling menarik mungkin ya, gajinya lumayan. Jadi dari selama aku kerja di startup, aku bisa ya cukup untuk makan, cukup untuk nabung, dan cukup juga untuk aku lanjut kuliah S1. Karena aku kuliah S1 itu kan pakai biaya sendiri gitu. Terus udah, itu aja yang bisa aku share kali ini. Mungkin singkat karena waktunya juga terbatas.
Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh ditanya. Semoga bermanfaat. Makasih. Oke, makasih Kak Windy. Materinya bermanfaat banget ya buat kita semua. Untuk lebih tahu lagi, IT itu sebenarnya lebih luas dari yang mungkin kita pikirin sekarang. Kalau dulu kan kita mikirnya kayak IT itu, aku pribadi ya, aku dulu mikirnya kayak IT itu kerjanya ngetik-ngetik gitu. Atau misalkan, apa ya, kayak benerin laptop gitu kan, atau ngehack Facebook gitu. Ternyata lebih luas dari itu IT. Nah, buat teman-teman nih, sekarang kita masuk ke sesi Q&A, Kak Windy. Tadi kan Kak Windy bilang salah satu benefit kerja di startup itu gajinya oke gitu ya. Mungkin ya pasti salah satu motivasi kita itu pasti gaji lah kayak gitu kan. Bisa tahu nggak sih Kak, range gaji di perusahaan Kakak itu seberapa sih? Ini range-nya aja kali ya. Range untuk, tapi ini mesti dilihat juga sih perusahaannya. Jadi nggak semua startup juga. Mungkin karena di Bukalapak termasuk startup yang unicorn startup, yang termasuk topnya juga. Jadi mungkin agak berbeda juga sama startup yang lainnya. Mungkin sepengetahuanku ya, untuk engineer-nya dapat gaji di atas 10 Kak. 10 sepertinya. Mungkin bisa dipakai sama yang lain juga. Oke, ya benar, cukup lah ya buat hidup di Jakarta gitu ya. Iya, cukup. Terus ini ada yang bertanya, halo Kak Windy, aku mau nanya nih tentang data. Mungkin Kak Deborah Nisiagian bisa disampaikan pertanyaannya di chat, nanti aku yang bacain. Buat teman-teman yang lain masih ditunggu ya pertanyaannya. Oke, sembari menunggu juga pertanyaan dari teman-teman, aku mau nanya lagi ke Kak Windy. Kan biasanya anak IT itu identiknya kayak lebih ke cowok gitu kan Kak, kayak cowok nih biasanya yang bisa ngoding, bikin aplikasi gitu. Nah, menurut Kak Windy sendiri, gimana sih anak cewek itu bisa nggak sih gitu jadi anak IT, jadi developer gitu? Bisa lah. Buktinya di sini ada yang jadi engineer. Mungkin nggak cuma aku ya, kayak ada Siska sama Mei yang juga yang betul-betul developer dan cewek gitu. Jadi menurutku bisa sih. Walaupun mungkin susah ya di awal, kayak belajarnya mungkin kayak nangis-nangisan, tapi kalau kita berusaha bisa sih. Ya menurutku bisa. Karena justru ya kadang menariknya, kadang kalau misalnya kayak di kampus gitu, walaupun walaupun ada stigma cewek susah belajar coding, tapi ternyata kok mahasiswa terbaiknya kayak di angkatan kita yang ininya cewek kan, mahasiswa terbaik satunya justru cewek gitu. Nah, jadi jangan langsung ini sih. Sebetulnya menyenangkan sih belajar coding, asalkan dengan hati yang terbuka aja sih belajarnya. Iya, betul. Jadi nggak hanya cowok ya Kak, berarti yang bisa ngoding gitu. Cewek juga banyak kok yang jadi software engineer gitu, yang keren-keren ya kan. Jadi buat cewek-cewek jangan pada takut guys, kita juga bisa gitu. Oke, sekarang ini udah ada beberapa pertanyaan nih Kak Windy. Yang pertama tuh, halo Kak, aku mau bertanya. Sekarang posisinya aku adalah anak IT. Gimana caranya Kakak bisa menentukan basic pekerjaan Kakak pada saat Kakak lulus kuliah? Karena pas kuliah kita bingung Kak, mau pilih nanti kita pas kerja mau ke jurusan apa. Oh iya, ini pertanyaannya menarik. Gimana nih Kak? Gimana? Di mana tadi pertanyaannya? Jadi kalau nih kita baru lagi kuliah nih, kayak kita kan nggak langsung tahu kita mau jadi apa, kayak gitu loh Kak. Jadi gimana nih kita nentuin kita mau jadi apa setelah udah lulus kuliah, kayak gitu. Oh, setelah lulusnya ya mau jadi apa ya? Jadi menurutku selama kuliah kan pasti udah belajar ya, apalagi kalau misalnya kuliah IT pasti udah tahu nih sebetulnya aku senangnya apa sih, senang coding kah? Kalau senang coding ya udah berarti bisa dicoba jadi developer. Tapi kalau misalnya nggak senang coding atau misalnya kayak lebih
suka memimpin, suka yang ngelit orang gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi project manager gitu. Jadi cobalah yang tergantung yang kau suka gitu. Jangan berarti paksain kayak misalnya harus jadi software engineer nih, padahal mungkin dia kesenangannya nggak ngoding gitu. Karena kita ya pasti ada setiap orang, aku yakin setiap orang itu punya spesifik ininya loh, kayak apa yang disukanya gitu. Jadi jangan terlalu melihat orang sih menurutku. Lakuin aja apa yang kau suka gitu dan apa yang kau yakini gitu. Oke, iya bener banget ya yang dibilang Kak Windy bahwa jangan bandingkan diri kita sama orang, tapi lakukan apa yang kita suka kayak gitu. Karena in the end pun kita bakal senang dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Iya betul. Oke, terus pertanyaan berikutnya nih Kak Windy. Sebentar. Halo Kak Windy, aku mau nanya nih tentang data. Kebetulan nih basic saya statistika, jadi sudah cocok ke data. Gimana tim kinerja seorang data science terhadap divisi lain software engineer yang di startup? Salah satunya Bukalapak lah, hehe. By the way, ada nggak belajar tentang data di komunitas ini? Makasih banyak. Mulai Kak Windy. Jadi gimana tim kinerja seorang data science? Jadi ini kayaknya ada yang tertarik sama data science ya, Deborah nih, Siagian. Nah, jadi sebetulnya aku juga pengen nih belajar data science. Nah, gimana kinerjanya di Bukalapak menurutku? Jadi data science di Bukalapak itu agak agak berat sih tugasnya menurutku, karena mereka bertanggung jawab untuk ngolah datanya. Ngolah data di sini maksudnya mereka harus tahu nih dari data-data yang ada ini apa sih yang bisa kita lakuin supaya Bukalapak ini lebih baik gitu. Fitur apa yang harus kita bangun supaya misalnya Bukalapak ini lebih laku gitu, lebih banyak dipakai orang gitu. Apa yang buat orang tertarik gitu. Jadi mereka harus menentukan itu apa-apa aja. Jadi nggak hanya menjadi solusi, tapi mereka harus punya ide gitu. Apa yang harus dibangun selanjutnya gitu. Terus Berikan BTW ada insight nggak? gitu ya, Kak? Iya, kasih insight gitu. Jadi dari mereka sendiri harus gimana ya? Orang-orang yang inovatif sih juga harusnya soal anak data ini. Jadi nggak mesti misalnya harus yang ngitung terus enggak gitu. Jadi memang harus orangnya agak inovatif menurutku gitu. Karena akan ada hubungannya dengan business decision juga kan. Dari data yang ada nih, ya akan dibawa ke arah bisnis yang mana kayak gitu. Jadi emang ada hubungannya dengan business decision. By the way, ada nggak belajar tentang data di komunitas ini? Kak Windy mau jawab? Bu, nah ini nanti kita usahain sih nyari orang yang betul-betul di bidangnya supaya bisa ngajarin kita gitu. Aku juga sebetulnya pengen belajar nih tentang data science. Tapi karena si Deborah nih, si Agian ini kayaknya udah punya basic statistika, menurutku lebih gampang lagi sih. Karena orang yang data science itu biasanya orang-orang statistika sama orang-orang matematika yang punya basic programming juga. Nah, itu cocok sih jadi anak data science menurutku. Oke. Semangat ya Deborah nih, semoga bisa jadi data scientist ya. Oke. Ya, kalau ditanya bakal ada belajar tentang data di komunitas ini, akan kita kayak yang dibilang Kak Windy tadi, kita bakal take note buat carikan nanti volunteer yang bisa ngajarin kita bareng-bareng. Sip, next-nya Kak Windy ada pertanyaan lagi nih. Shalom Kak, aku mau bertanya terkait dengan startup yang ada di Indonesia. Menurut data yang pernah aku lihat, kebanyakan orang Indonesia lebih memilih startup asing, misalnya Shopee, Lazada, daripada memakai startup tanah air. Gimana nih menurut pandangan Kak Windy? Ini udah sebut merek nih Kak, Shopee, Lazada. Jadi menurutku ya memang nggak dipungkir ya, banyak startup asing yang di Indonesia gitu. Mereka juga punya inovasinya juga luar biasa, apalagi Shopee mungkin ya sekarang lagi heboh-hebohnya.
Tapi tergantung sih, tergantung ke diri masing-masing sebetulnya. Ada beberapa orang yang mungkin memang cintanya produk-produk dalam negeri gitu. Ada orang yang memang pengen mungkin ngelihat, oh di Shopee teknologinya lebih bagus nih, aku pengen ke Shopee gitu karena teknologinya lebih bagus. Jadi nggak bisa nggak bisa dipukul rata sih Kotrel, gimana orang, karena tergantung preferensi dari orang-orangnya juga gitu. Tapi menurutku setiap startup pasti punya inilah kelebihan kekurangannya masing-masing gitu. Iya, betul. Gitu Kalau yang sih. suka gratis ongkir mungkin bisa ke Shopee gitu ya, Kak ya. Oh ya, mungkin di Shopee mungkin gambaran juga ya. Kalau di Shopee itu tim intinya itu sebetulnya ada di Singapura. Jadi tim yang di Indonesia itu sekarang cuma ngurusin masalah transaksi di Indonesia sama untuk game. Nah, itu juga bisa jadi pertimbangan kan. Kalau cuma ngurusin itu doang, ya mending aku misalnya nih di Bukalapak langsung ngurusin semuanya gitu. Nah, itu bisa jadi pertimbangan juga sih menurutku. Ya, dan mungkin aku mau nambahin juga bahwa startup itu kan kita banyak fitur-fitur ya, maksudnya Shopee mungkin punya fitur A yang mungkin startup lain nggak punya, kayak gitu. Nah, jadi tergantung emang kebutuhan juga buat teman-teman pengen butuh fitur apa, adanya di mana, kayak gitu sih. Jadi ya, tapi intinya sih ya cintailah produk-produk Indonesia teman-teman. Belanjanya di Bukalapak. Oke, bercanda. Next pertanyaannya, bener nggak sih anak IT itu cenderung ke ansos karena hidupnya melulu di depan laptop PC? Oh my god. Bener nggak Kak Windy nih? Anak IT itu ansos. Gimana Kak Windy? Mungkin bisa benar, bisa enggak juga sih menurutku. Karena ada juga sih beberapa teman-temanku yang nggak ansos, memang betul-betul orangnya bersosialisasi, ikut sana-sini, tapi memang kebanyakan memang kuakui, karena orangnya memang, ya pekerjaannya memang hanya depan laptop, jadi kayak mungkin berkomunikasinya kurang gitu sama orang lain. Tapi kalau misalnya di satu tim ya dia biasa-biasa aja gitu, ya komunikasinya lancar. Tapi ke orang lain mungkin kurang gitu. Beda lah mungkin sama anak-anak kayak marketing yang memang ya spesifikasi kerjaan mereka ngomong gitu. Jadi kalau anak IT kan cenderung ya udah di depan laptop aja gitu. Jadi nggak semuanya juga sih, nggak bisa kubilang semuanya, tapi memang kebanyakan iya gitu. Tapi kalaupun ansos yang sampai kayak menyendiri kali, enggak sih menurutku. Karena waktu di tim perlu juga kan teamwork, perlu komunikasi juga gitu. Jadi nggak separah itu sih menurutku. Ya, jadi ya bisa dibilang benar, bisa dibilang enggak juga gitu ya. Iya. So, oke, next pertanyaannya, halo itu Windy, mengenai industri 4.0 untuk kalangan anak SMA atau sederajat apa yang harus di-prepare? Menurutku karena nanti menurutku pribadi kalau misalnya untuk industri 4.0 yang perlu di-prepare itu anak SMA seharusnya udah bisa juga sih belajar coding awal gitu. Karena kayak aku punya adik juga ya, kayaknya di sini nih adikku. Punya adik SMA juga, dia kusuruh juga belajar ngoding gitu. Ternyata ya bisa gitu, nggak mesti harus udah umur sekian baru bisa belajar coding, enggak gitu. Ternyata anak-anak kecil juga bisa belajar coding. Bahkan aku hanya nyuruh belajar gitu, kayak nggak nggak membimbing langsung, hanya aku suruh belajar ya dek ini gitu, dia bisa gitu. Jadi kayak menurutku perlu sih orang, karena coding juga melatih otak kita untuk berpikir gimana cara menyelesaikan masalah gitu. Iya, sesimpel itu sih. Oke, berarti emang udah dari SMA pun sebenarnya udah bisa dimulai ya buat Iya, jadi belajar otodidak gitu ya, belajar coding sendiri iya. gitu. Mungkin kan ada kan di SMA pelajaran IT. Nah, itu bisa ditambahin tuh untuk belajar ngoding gitu. Jadi nggak hanya belajar Excel, Word atau apa gitu, atau yang gambar-gambar gitu. Itu bisa ditambahin belajar ngoding sih menurutku. Oke.
Thank you, Kak Windy. Terus ini pertanyaan terakhir nih. Apakah benar sekarang ini startup lebih memilih full stack developer dibandingkan front end dan back end? Jadi jadi ini sebetulnya mungkin nanti bisa ditambah ya sama Mei mungkin ya. Mei yang full stack. Jadi teman kita di sini ada yang full stack, setauku. Jadi dia ngerjain back end sama front end juga. Tapi itu menurutku tergantung juga sih dari perusahaannya. Di beberapa perusahaan menurutku ada yang mau bedain back end sama front end-nya gitu. Tapi ada beberapa perusahaan yang memang langsung nyari yang full stack, yang bisa langsung semuanya gitu. Jadi tergantung perusahaannya. Tapi kalau misalnya bisa dua-duanya, ya kenapa enggak gitu. Oke. Karena waktunya udah mau ini juga, kita masih ada satu sesi lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir Kak Windy, bisa mungkin dijawab cepat aja. Nanti detailnya bisa kita kabarin lagi di grup. Mau nanya ini mengenai startup, apakah bisa bisnis startup di Bonapasugit berjalan? Misalnya wisata di Bonapasugit, apakah bisa dipromosikan lewat startup? Strateginya gimana? Oh, nah ini mungkin kayak mungkin ya tanpa sadar sebetulnya pariwisata di Toba itu sebetulnya sekarang lagi digencar-gencarkan juga sama pemerintah kan, sama Menteri Pariwisata. Sebetulnya kalau misalnya teman-teman sadar yang bahkan kan kita masukkan ke iklan yang di YouTube yang Wonderful Indonesia. Nah, kalau menurutku ya, kalaupun yang ide bisnisnya yang menurutku yang bisa dikembangkan itu kayak mungkin bisa buat aplikasi untuk nyediain informasi apa aja sih tempat-tempat wisata di Bonapasugit, hotel-hotel apa aja yang ada di Bonapasugit, atau mungkin bisa untuk memesan hotelnya langsung di sana gitu, atau kayak nyediain jasa rental tapi semuanya lewat aplikasi gitu sih kayaknya menurutku. Kebetulan nih kita ada Kak Francisca juga ya kerja di tiket.com. Mungkin yang mau bawa startup bisa bisa menghubungi Kak Francisca karena kebetulan dia juga kerja di tiket.com. Oke. So ya itu tadi sesi 1 kita. Makasih buat Kak Windy buat materinya yang udah disampaikan dengan sangat baik dan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab juga dengan memuaskan. Terima kasih Kak Windy. Makasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram akun kita di Bonapasugit Mengajar dan jangan lupa juga buat subscribe dan nonton YouTube kita di Bonapasugit Mengajar karena kita bakal sharing informasi-informasi menarik di sana. So, sekian dari kami. Terima kasih.